Isuzu Partner. Selamat datang di booth Isuzu Jakarta Auto Week 2022. Isuzu Indonesia mempersembahkan beberapa produk inovatif untuk menyongsong Euro 4. Dan dengan bangga, kami persembahkan The Real Working Partner. All new Isuzu MU-X 4x4 dan all new Isuzu D-Max. Dapatkan juga penawaran spesial kami selama Jakarta Auto Week 2022 berlangsung. Dan ikuti juga sosial media Isuzu untuk mendapatkan info terupdate dari Isuzu. Ayo, melangkah maju dengan Isuzu. Isuzu, real partner, real journey. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh hadirin, rekan-rekan media dan tamu undangan di booth Isuzu Jakarta Auto Week 2022. Senang sekali saya Aris, atau teman-teman mungkin ada yang mengenal saya dengan Mr. Jambul, walaupun agak berkurang jambulnya, nggak apa-apa. Bisa menemani Anda semua pada sore hari ini. Dan tidak lupa pula saya ingin menyapa ke sahabat Kompas.com yang sedang live. Halo, akhirnya kita berjumpa kembali. Oke, pada tahun ini Isuzu hadir di Jakarta Auto Week yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 20 Maret 2022. Isuzu sebagai produsen kendaraan niaga Indonesia telah siap menjalankan peran sebagai partner bisnis yang selalu hadir mendampingi perjalanan bisnis Anda untuk meraih setiap peluang dan menghadapi berbagai tantangan. Isuzu berkomitmen menjadi real partner dalam setiap perjalanan kesuksesan customer dengan menyediakan produk line up terbaik yang bervariasi mulai dari pickup medium, light truck, medium truck hingga light commercial vehicle yang menjawab kebutuhan kendaraan customer di semua lini bisnis. Dilengkapi dengan layanan purna jual Isuzu yang pastinya memberikan solusi tuntas sehingga Isuzu senantiasa menjadi partner yang terpercaya dalam perjalanan bisnis Anda menuju sukses. Nah, Isuzu Partner, seperti yang kita ketahui, penerapan standar emisi Euro 4 pada mesin kendaraan diesel akan siap diimplementasikan nanti pada bulan April 2022 mendatang. Nantinya semua merek kendaraan bermesin diesel akan mulai melakukan produksi kendaraan dengan standar emisi Euro 4, lebih tepatnya itu nanti pada tanggal 7 April 2022. Nah, terlepas dari dinamika penerapan Euro 4 oleh pemerintah, pada dasarnya Euro 4 ini memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. Pertama, pasti menurunkan kadar pencemaran udara akibat emisi gas buang. Selain itu juga penerapan Euro 4 akan meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia di ranah global. Sebab Indonesia mampu memproduksi kendaraan niaga sesuai kebutuhan standar pasar luar negeri. Nah, ini yang penting sebenarnya. Apa yang membedakan Euro 2 dan Euro 4? Pada dasarnya yang berubah adalah mesinnya. Mesin yang dulunya konvensional kini menjadi mesin dengan teknologi common rail. Dengan teknologi mesin common rail, proses konsumsi bahan bakar menjadi lebih presisi dan efisien. Karena semuanya sudah terkomputerisasi dengan ECU atau Engine Control Unit. Sehingga menghasilkan pembakaran bahan bakar yang lebih sempurna
dan membuat kadar karbon dioksida yang lebih sedikit. Tentunya konsumsi bahan bakar juga jauh lebih irit. Isuzu sendiri sudah menggunakan mesin common rail sebenarnya sejak tahun 2011 pada Isuzu Giga. Artinya pengalaman Isuzu untuk mesin yang menggunakan common rail ini sudah lebih dari 10 tahun. Bukan hanya dari sisi produk, melainkan juga layanan purna jualnya. Mulai dari pengalaman mekanik dalam menghadapi atau mengenangani mesin common rail hingga spare part yang sudah tersedia selama 10 tahun. Nah, supaya lebih enak dan supaya kita lebih santai dan tahu sebenarnya bagaimana perjalanan tersebut, kita akan berbincang dengan salah satu customer Isuzu, yaitu owner dari PT Mitra Karya Makmur, Bapak Joko Handoko. Langsung saja kita undang Bapak Joko Handoko. Silakan Pak. Selamat siang Pak Joko. Ya, siang. Sebenarnya udah agak sore sini karena kita dalam ruangan jadi nggak kelihatan mataharinya nih Pak Iya, Joko. Pak. Oke, apa kabar Pak? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sore ini kita akan berbincang-bincang terutama yang kami butuhkan adalah informasi dari pengalaman Bapak setelah menggunakan produk-produk Isuzu ya. Iya, Pak. Nah, kita akan berbicara tentang ini Mbak, masalah penggunaan mesin common rail pada Isuzu Giga nih sebenarnya. Mengarahnya ke sana. Cuman sebelum masuk ke situ saya juga pengen tahu nih, mungkin juga teman-teman pengen tahu sebenarnya Bapak usahanya bergerak di bidang apa nih Pak? Saya kontraktor infrastruktur, Ya. jadi kerjain cut and fill, urukan tanah serta juga pekerjaan badan jalan. Ya, Pak. Oh, ngurusin infrastruktur yang paling besar ya Pak ya? Ya, Oke. Nah, untuk menunjang usaha Bapak ini, Bapak menggunakan Isuzu model apa nih Pak? Dan udah berapa unit? Udah berapa banyak Pak? Isuzu Giga sementara hampir 200 unit. Ya, 200 unit Pak? Terus yang non giganya itu ada 20 unit ya. Yang non giga 20 Ya, unit, yang giganya 200 unit. 180 jadinya totalnya. 200 itu secara total. Oh 200 Ya. total ya? Oke, nah kalau boleh tahu juga Pak, udah berapa lama sih Pak Joko ini menggunakan Isuzu Giga? Tentunya yang sudah menggunakan common rail Pak. Semenjak 2011 ya Pak ya. Oh sama umurnya dengan lagi yang... pertama kali launching saya tes. Oh beberapa pertama kali launching Bapak Ya, udah pakai ya, itu? Oh berarti secara tidak langsung udah 10 tahun ya Bapak pakai Iya, udah 10 tahun. Isuzu lebih, Giga itu ya? Oke. Nah boleh dong Pak, 10 tahun itu bukan waktu yang pendek Pak. Pasti banyak hal, banyak pengalaman, banyak cerita dan banyak informasi. Boleh Pak diceritakan sedikit pengalaman Bapak dari ya mungkin muatannya, terus yang penting juga bahan bakarnya dan juga perawatan. Karena bahan bakar dan perawatan itu faktor penting ya buat pengusaha seperti Bapak. Boleh Ya. di-share sedikit Pak, silakan. Kalau untuk perawatannya sebenarnya mudah, ya enggak. Itu yang penting jadwal servis tetap, terus pergantian filternya juga tetap. Ya. Untuk solarnya harus solar yang industri, Ya. jangan solar bersubsidi. Ya. Nah, juga pengisian BBM itu kalau udah setengah tangki harus diisi lagi dengan solar yang dari industri. Ya. Tiap pagi itu ada pengecekan dari supir maupun dari tukang solar mau ngisi, itu gelas di tangki solarnya harus dibuang dulu. Karena itu endapan-endapan kotoran yang hasil kerja semalam. Jadi common railnya bisa berusia panjang dalam bekerja. Oh berarti selama ini Beroperasi. perawatan nggak masalah ya? Nggak Karena masalah. memang dari sisi perusahaan Bapak sendiri sudah memiliki SOP-nya ya. Iya, Bagaimana supir sebelum berangkat dia harus melakukan apa. iya, Dan itu semuanya dicek Pak ya. dicek. Oke, nah kalau bahan bakarnya sendiri gimana Pak? Irit nggak? Bahan bakarnya saya akuin dari merek yang lain Isuzu cukup irit ya. Ya. Dan buat pengoperasiannya, biaya pengoperasian jauh lebih murah jadi akhirnya.
Oke. Nah, tadi itu kan lebih spesifik tuh Pak yang soal apa namanya diesel, yang soal solar juga. Iya, Nah seperti kita ketahui kan, tadi saya menarik juga nih, sebelum driver berangkat, itu dia harus menjalani beberapa SOP, kayak ngecek apa segala Iya. macam. Nah dalam waktu 10 tahun, contohnya misalnya Bapak udah ada pengiriman ke yang treknya jauh ya Pak ya. iya. Nah nanti itu dengan diesel-diesel yang tidak sesuai dengan spek mobilnya, ada laporan nggak tentang kerusakan di common rail? Itu kan sangat krusial ya Pak ya? Kita cegahnya jadi gini, sebelum berangkat, misalnya kita ada kerjaan di Jawa Timur, Ya, dari proyek itu diisi full dulu dari Ya. Jakarta dengan solar industri. Ya. Sampai di tengah jalan, seandainya dia harus ngisi, udah setengah tangki, kita isi dengan Dexlite saja. Ya, nanti supir rembes di proyek yang bersangkutan di Jawa Timur, baru kita ganti. Kalau udah mendekati Jawa Timur, udah mendekati lokasi proyek, apabila mesti ngisi lagi, sekiranya masih kuat, ya lebih Langsung aja. ngisi di proyek aja, karena itu pakai solar industri semua kita. Jadi untuk ngamaninnya itu benar-benar nggak boleh habis Pak ya untuk diisi Iya. lagi. Jadi ibaratnya kita nggak perlu khawatir lagi ya dengan, oh nanti kan ada perhitungan kira-kira saya harus nambah berapa liter, oh jaraknya deket nih, oh nggak usah banyak-banyak, tapi kita masih punya simpenan di tank apa di tangki itu masih setengahnya gitu Iya, kan. kita Jadi harus bercampur dengan solar yang bagus ya Pak ya. Iya, Jadi nggak ada masalah Pak. nggak ada masalah. Common railnya. Common railnya selama ini sih kita nggak pernah ada klaim ke Isuzu ya, yang dari 2011. Oh. Semuanya nggak ada masalah. Oke. Boleh juga ini buat informasi juga teman-teman yang menggunakan apa namanya mobil diesel ya. Boleh juga nih dicontoh cara-cara dari Pak Joko nih menarik juga. Oke, tadi soal bahan bakar Pak. Saya mau tanya lagi soal layanan purna jual Isuzu Giga nih. Ada kesulitan nggak kendala atau kayak misalnya gini, ada spare part yang rusak. Nah, padahal itu mobil sedang beroperasi. Paling gampangnya gitu. Ada kesulitan nggak untuk perbaikan, melakukan perbaikan atau supaya mobil bisa kembali beroperasi, Pak, selama ini? Sejauh ini sih pelayanan dari Isuzu cukup baik ya, sangat baik kalau untuk saya. Ya. Sebagai contoh, saya ada kerja di tol Balikpapan Samarinda. Pernah ada trouble unit di lokasi. Ya. Karena itu saya kirim unit baru dari Jakarta untuk tol Balikpapan Samarinda. Ya. Saya ajukan laporan maupun klaim ke Isuzu Jakarta dulu lewat dealernya Armada Utara. Ya. Dari situ 1-2 hari langsung ada pengecekan dari perwakilan dari Isuzu Balikpapan untuk dicek kerusakannya apa aja. Mereka lapor lagi ke Jakarta. Dalam 1-2 hari spare part dikirim ya dan langsung dipasang dan paling lama itu 7 hari kerja unit sudah kembali beroperasi. Berarti sejak Bapak melaporkan Iya, ke Isuzu itu 7 hari mobil itu bisa jalan lagi? iya karena cepat sekali. Taunya ini bisa mau diganti apa cepat. Jadi itu yang pengalaman saya waktu lagi kerja di tol Balikpapan Samarinda. Di mana ada trouble sempat di salah satu mesinnya untuk Iya. unit yang baru. Berarti tadi Bapak langsung telepon, koordinasi yang dari pihak Jakarta menghubungi yang di Balikpapan, Iya. Balikpapan yang terdekat dari Iya. sana, dia yang datang. Iya, terus dia memberi laporan lagi mungkin ke Jakarta, Jakarta. dari spare part Jakarta kirim. Karena nggak ada kebenaran spare part waktu itu. Oh, Iya. mungkin kerusakannya yang apa namanya yang jarang kali ya. Iya, jadi agak ini jadi dikirim. Tapi Dikirim cepat, langsung. Iya, Dalam waktu 1-2 hari sampai barangnya. sampai dan dipasang kembali. Saya dalam 7 hari kerja unit udah bisa beroperasi kembali. Itu yang saya pikir cukup baik ya. Oke. Padahal itu di hutan ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang menyaksikan live, di sini saya sedang berbincang-bincang dengan Pak Joko mengenai pengalaman beliau selama 10 tahun menggunakan Isuzu Giga. Bahkan pada saat Isuzu Giga itu launching ya, yang common rail ya Pak ya, Iya. Bapak udah langsung. Iya. Oh, saya boleh tahu Pak, kenapa Bapak langsung tertarik ya Pak ya
pada saat itu? Saya diceritain temen ini transmisi udah set F pada saat itu, terus sudah baiklah sama kompetitor yang lain, boleh dicoba. Saya jajal, oh iya benar, uang jalannya juga lebih murah dibanding kompetitor yang lain untuk uang jalan pada saat itu. Oh, oke. Lebih Jadi- irit lah, lebih jadi- irit ya. Udah tetap lah ya Pak, saya Iya. yakin saya mau itu. Iya. Dan selama 10 tahun juga nih sahabat Kompas.com, ternyata tidak ada masalah tadi ya. Iya, Common railnya juga nggak masalah. nggak masalah. Terus Spare part. perawatannya juga Iya. udah, spare partnya juga kalau Udah. ada troubleshooting mobil koordinasi dengan pusat juga mudah. Udah, Dengan yang tadi darurat sama sekali, benar-benar darurat pada di balik papan, iya, hanya butuh 7 hari Iya. sejak pelaporan sampai Iya. mobil itu jalan lagi. iya, Oke, berarti kalau bisa saya bilang, Bapak puas banget ini kayaknya. iya. Boleh dibilang saya sangat puas dengan Isuzu. Mantap. Nah, ini kan ada perubahan nih Pak nih. Iya, April besok nih, tanggal 7 tepatnya, ada implementasi tentang Euro 4 nih Pak nih. iya, Nah, ya kan semua kedepannya kendaraan niaga bermesin diesel akan menggunakan mesin common rail. Berarti nggak masalah dong Pak ya? Karena Bapak udah 10 tahun lah. iya. Selama kita pakai solar industri, saya rasa nggak problem ya. Minimal Pertamina Dex ya yang kita pakai. Kalau kepasang ngisi di SPBU nggak ada masalah sih untuk. Berarti soal kebijakan ini buat Bapak ya bukan sesuatu hal yang baru dong ya? Iya, saya rasa Dan nggak biasa. masalah ya? Nggak masalah sih untuk kedepannya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ya. Joko Ya, terima kasih. sudah bersedia kami tanya-tanya nih dan juga mungkin teman-teman sahabat yang sedang menyaksikan live. Bapak Joko Handoko tadi bercerita tentang pengalaman beliau menggunakan Isuzu Giga yang berteknologi common rail dan beliau juga sangat yakin untuk menghadapi nanti kebijakan baru Iya, Euro 4 ya Pak. Euro 4. Udah pasti nggak ada masalah ya Pak ya? Iya. Oke, baik terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman para undangan yang sudah hadir. Bincang-bincang kali ini harus kami akhiri dan juga kami ingin menginfokan kepada seluruh pengunjung Auto Week pada booth Isuzu di Gias 2021 ini selain pengunjung dapat melihat produk andalan terbaru Isuzu mulai dari All New Isuzu D-Max, ada All New Isuzu MU-X 4x4, Isuzu Elf, bengkel Isuzu berjalan sebagai partner yang siap melayani untuk kemudahan servis dan spare part kendaraan niaga Anda. Dan juga ada Isuzu Traga Blind Van. Baik, bagi para hadirin kami persilakan untuk berkunjung ke booth Isuzu hingga tanggal 20 Maret 2022 karena banyak sekali program dan penawaran menarik yang sayang untuk dilewatkan. Akhir kata saya Aris, pamit undur diri. Isuzu, real partner, real journey. Terima kasih Pak Joko. Ya, terima kasih.